Jadi di video kali ini saya bakal share ke kalian game test di custom ROM Nusantara Project Poco X3 NFC. Beberapa hari yang lalu saya juga udah share cara install dan reviewnya. Buat yang belum tonton videonya, kalian bisa klik link videonya di deskripsi. Seperti biasa, ada 3 game yang bakal kita tes. Ada Genshin Impact, PUBG, dan Mobile Legends. Di tiap akhir game testnya nanti, saya juga bakal nampilin grafik FPS untuk tiap-tiap gamenya. Perlu kalian ingat juga, game test ini murni bawaan ROM ya. Jadi statusnya itu belum root, nggak terinstall modul tambahan, dan kernelnya juga masih pakai kernel bawaan dari custom ROM-nya. Oke, dan langsung aja kita tes untuk game yang pertama. Untuk Genshin Impact ini, grafik defaultnya itu ada di low, tapi di sini kita bakal main di grafik lowest aja. Kita bakal tes game ini sekitar 12 menitan. Setelah main selama 12 menit di Genshin Impact, suhu baterainya itu ada di 44,3 derajat dan suhu CPU-nya stabil di 42 derajat. Ini lumayan agak sedikit hangat ya untuk game Genshin Impact. Kalau baterainya berkurang sekitar 4%. Menurut saya, Nusantara Project ini belum bisa dibilang ROM yang paling adem dan hemat baterai buat Genshin Impact di Poco X3 NFC. Tapi udah recommended lah. Untuk total time-nya sendiri ada di 12 menit 16 detik. Dan FPS rata-rata yang didapatkan di Genshin Impact ini 29,3 FPS.
Untuk total time-nya ada di 11 menit 14 detik, dan selama 11 menit itu dapat FPS rata-rata 58,4 FPS. Sama seperti yang saya bilang tadi, di beberapa kondisi Mobile Legends di Nusantara Project ini kadang ngalamin drop di kisaran 40-45 FPS, tapi itu cuma hitungan milisecond aja. Sekarang kita lanjut untuk game yang terakhir. Untuk PUBG ini, grafiknya itu bisa di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Jadi untuk grafik Smooth ekstrimnya belum kebuka ya. Di sini kita mainnya di Smooth Ultra aja. Setelah main satu match atau sekitar 23 menit, suhu baterainya itu stabil di kisaran 39,2 derajat dan suhu CPU-nya di kisaran 38 derajat. Ini masih tergolong adem untuk game sekelas PUBG. Untuk gironya nggak ada masalah sama sekali, smooth dan nggak delay. Di sini kalian bisa lihat untuk total time-nya itu 23 menit 55 detik dan FPS rata-rata yang kita dapat pas main PUBG di Nusantara Project ini 39,4 FPS. Ini sih udah stabil banget ya, hampir nggak drop sama sekali. Di beberapa kondisi seperti pas naik mobil atau kendaraan lain, FPS-nya itu bisa drop di 32 FPS, tapi itu nggak kerasa. Hasil FPS yang kita dapat di game test ini mungkin bakalan beda juga kalau nantinya kalian mainnya bukan dengan bot. Secara overall, Nusantara Project 3.0 di Poco X3 NFC ini udah recommended lah buat main game. Tapi belum bisa dibilang yang terbaik untuk Poco X3 NFC. FPS-nya stabil dan jarang ngalamin drop. Untuk masalah suhunya sendiri, belum bisa dibilang paling adem, dan baterainya juga masih terasa sedikit boros. Selain itu, di beberapa kondisi, pas main game di custom ROM ini, suhunya kadang bisa sampai 44 derajat atau lebih. Tapi ini balik lagi sama kondisi ruangan kalian pas main game. Kalau nantinya kalian mau performa Nusantara Project di Poco X3 NFC ini makin maksimal, kalian bisa sekalian pasangin modul gaming atau modul lainnya, dan sekalian ganti kernel juga. Kalau kalian ada saran dan masukan mau bahas apa lagi di Poco X3 NFC ini, kalian share aja di kolom komentar. Jadi itu dia game test Nusantara Project 3.0 di Poco X3 NFC. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.